Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernandi Taufikur Rahman, NPM 2152011116. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya untuk membuka video hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Video tersebut berisi tentang penjelasan kaidah atau norma, dan berikutnya video tersebut akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Indira dengan nomor NPM 21520111086. Norma adalah kaidah yang menjadi suatu petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma peribadahan. Setelah itu, menurut John J. Macionis yang merupakan profesor sosiologi menyatakan pada tahun 1997, norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Saya melanjutkan dari Lira. Penjelasan lainnya adalah norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Afansuri, NPM 215201138, akan menjelaskan makna adanya norma atau kaidah dalam tatanan sosial bermasyarakat. Jadi, makna adanya norma dalam tatanan kehidupan bermasyarakat adalah terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dan aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku individu yang beragam. Bisa dikatakan norma sebagai unsur fundamental, tapi memiliki pengaruh besar dalam menentukan tingkah laku seseorang. Jadi, adanya norma di tatanan masyarakat bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama, dan setiap individu dapat membatasi perilaku kehidupan bermasyarakat karena adanya norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Priya Vandini dengan NPM 21520111127. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara norma sosial dan norma hukum. Hukum adalah suatu jenis norma. Norma ini termasuk ke dalam hukum berdasarkan kebajikan dan menjadi bagian dari sistem norma-norma lain. Tentu saja tidak semua norma adalah hukum. Ada juga norma-norma moral, norma etiket, norma kesopanan, dan mungkin bahkan norma estetika. Ada beberapa norma sosial yang orang-orang keliru dalam mempercayainya. Adapun itu adalah norma moral. Tetapi itu masih termasuk ke dalam norma karena orang dapat menerapkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan mungkin menyalahkan Anda karena melanggar norma. Norma-norma sosial bukanlah hukum jika asal tidak diakui oleh aturan yang berlaku. Penjelasan selengkapnya tentang perbedaan antara norma sosial dan norma hukum akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kelvin Lihat Jumantoro dengan NPM 21520111104. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari video sebelumnya yang dibacakan oleh Alika, yaitu tentang beberapa perbedaan norma hukum dan norma sosial. Di sini perbedaan norma hukum dan norma sosial lima. Itu yang pertama, norma hukum memiliki aturan yang pasti, sedangkan norma sosial tidak tertulis atau secara lisan. Yang kedua, norma hukum sifatnya menentukan semua orang, sedangkan norma sosial
sosial penegaknya kadang ada, kadang juga tidak ada. Yang nomor 3, seperti halnya hukum yang berlaku, norma hukum memiliki penegak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk yang keempat, norma hukum diciptakan oleh para pekerja di pemerintahan atau penguasa, sedangkan norma sosial adalah peraturan yang disepakati dalam masyarakat. Yang terakhir, yang nomor 5, yaitu sanksi dari norma hukum bersifat berat, sedangkan norma sosial akan lebih ringan. Selanjutnya, hukum diatur oleh undang-undang atau kodifikasi khusus melalui persetujuan parlemen atau majelis negara. Norma di sisi lain adalah yang dipraktekkan dan dilakukan, disepakati dan dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Ini terkait erat dengan kebiasaan adat dan agama orang-orang tersebut, seperti sifat norma kesusilaan dalam hukum. Baiklah, mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan ke jawaban yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muadzam Farid dengan NPM 21520111101 ingin menyampaikan materi tentang menjelaskan tentang keutamaan norma hukum sebagai pemberi sanksi dalam pergaulan dalam masyarakat. Norma hukum diperlukan untuk memberi ketegasan terhadap apa yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya keamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikenal sebagai jenis norma yang berlaku, seperti norma agama, norma kesopanan, norma adat, hingga norma hukum. Norma hukum dikenal pada masyarakat melalui sosialisasi penerapan hukum tersebut. Norma ini memiliki ciri adanya pihak yang menjadi penegak hukum. Selain itu, terdapat pula sanksi yang bersifat menyadarkan dan menertibkan pelaku pelanggaran norma hukum. Norma hukum berisi peraturan tentang tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat. Norma ini dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum turut mengatur berbagai sisi kehidupan lainnya, misalnya setiap orang dilarang melakukan tindakan kejahatan, larangan korupsi, larangan merusak hutan, kewajiban membayar pajak, dan sebagainya. Peraturan yang ada wajib dilaksanakan seluruh masyarakat tempat berlakunya norma tersebut. Setiap norma yang dibuat akan memiliki fungsi tersendiri, yaitu begitu pula dalam norma hukum. Setidaknya ada 4 fungsi secara garis besar, yaitu fungsi hukum memberikan pengesahan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang terakhir, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Pradana, NPM 2015-2019. Norma hukum diperlukan untuk memberikan ketegasan terhadap apa yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya keamanan serta ketentraman. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal berbagai jenis norma yang berlaku, seperti norma agama, norma kesopanan, norma adat, hingga norma hukum. Dalam norma hukum terdapat 2 sifat utama, yaitu perintah dan larangan, berfungsi dan bersifat. Bersifat perintah karena norma ini memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sementara sifat larangan, yaitu norma hukum melarang orang berbuat sesuatu dan menghukumnya apabila tetap nekat melakukan pelanggaran. Fungsinya adalah 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentuk masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengapa norma atau kaidah hukum juga dikatakan sebagai kaidah sosial. Dalam ilmu hukum ada istilah dasolen dan dasein. Dasolen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan, sedangkan dasein dianggap sebagai keadaan yang nyata.
Norma hukum dan kaidah sosial mempunyai hubungan yang sama, yaitu dalam hal melakukan suatu tindakan harus sesuai dengan kaidah sosial. Jika melanggarnya akan dikenakan hukuman. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik ataupun buruk. Yang diperhatikannya ialah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Kaidah hukum dan sosial tidak hanya saling mengisi tapi juga saling memperkuat. Dalam berinteraksi, manusia dikendalikan oleh nilai pribadi, ajaran agama, dan nilai komunitas. Adanya hukum bersifat menyempurnakan 3 aturan itu bagi manusia untuk berinteraksi di masyarakat. Keempatnya disebut sebagai kaidah sosial yang disampaikan oleh Profesor Sudikno Mertokusumo. Manusia bisa mengelak atau membantah untuk tunduk pada kaidah tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi. Sasarannya adalah nilai batin manusia. Nilai pribadi yang disebut sebagai kaidah susila dan nilai agama merupakan kaidah yang bersifat subjektif. Sumber ketaatannya bergantung pada diri sendiri. Manusia bisa mengelak atau membantah untuk tunduk pada kaidah tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi. Sasarannya adalah nilai batin manusia, sedangkan nilai komunitas yang disebut juga kaidah kesopanan dan kaidah hukum bersifat objektif. Ketaatannya dipengaruhi oleh faktor dari luar diri, misalnya adanya ancaman sanksi dan aparat penegak hukum yang mengawasi. Di sini manusia tidak bisa lagi mengelak untuk tunduk pada kaidah itu karena adanya sanksi yang langsung. 2 kaidah terakhir ini mempunyai sasaran pada sikap lahir manusia. Sekian dari saya, salam hukum.